Halo teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya di video kali ini. Di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada siswa SD. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Desmurnilaya, NIM akhir 119. Nah, teman-teman, untuk memahami lebih dalam materi yang akan kita bahas kali ini, simak videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, jadi teman-teman, untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada siswa SD, kita perlu juga mengetahui latar belakang apa sih yang dibahas tentang pendidikan karakter ini. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di sana dikatakan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk kepribadian yang tangguh dan bertanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Juga selain itu, di Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007, pendidikan karakter di sana dikatakan bertujuan untuk membekali peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, dalam dunia pendidikan karakter itu berperan penting dalam kepribadian anak sejak dini. Dalam konteks sekolah dasar, penanaman nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa empati terhadap sesama itu tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu-individu secara akademis, tetapi juga mencetak individu yang bermoralitas tinggi, bertanggung jawab, dan berkualitas. Jadi dalam tantangan globalisasi perkembangan teknologi, penting bagi seorang pendidik untuk menanamkan nilai-nilai karakter sebagai fondasi untuk membangun masa depan anak-anak atau peserta didik. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas tentang pengertian pendidikan karakter. Dan sebelum itu, kita juga harus perlu mengetahui atau memahami apa itu pendidikan. Ya, pendidikan adalah proses untuk mengembangkan kemampuan diri, kekuatan individu, intelektual, dan pengetahuan. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan karakter anak. Ya. Sedangkan istilah karakter itu secara harafiah berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, kepribadian, atau akhlak. Jadi berdasarkan uraian itu teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan baik pada peserta didik, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan, dan tindakan. Oke, sekarang kita masuk landasan-landasan apa sih yang ada di pendidikan karakter itu. Teman-teman, dalam pendidikan karakter itu ada beberapa landasan ya. Seperti yang sudah katakan dari awal tadi, landasannya itu termasuk dari hukum pendidikan karakter itu di Undang-Undang Nomor 20 2023 tadi. Tentang sistem pendidikan karakter. Baru di Peraturan Presiden tadi Nomor 27 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter juga. Jadi selain itu juga landasannya ada dari ontologis, ya, berfokus pada hakikat keberadaan pendidikan karakter. Selain itu epistemologis, mencari metode dan pendidikan karakter yang tepat untuk diterapkan pada peserta didik. Sekarang kita masuk tujuan pendidikan karakter itu. Apa sih tujuan pendidikan karakter ya? Kita di sini membahas teman-teman. Pada dasarnya tujuan pendidikan karakter itu untuk membentuk ya karakter peserta didik, untuk membentuk watak peserta didik menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, dan bertoleransi ya. Menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi itu tujuannya teman-teman, mengapa harus ada pendidikan karakter kepada peserta didik. Ini penting bagi kita seorang pendidik ke depan supaya
peserta didik kita itu mampu terbentuk dan berakhlak ya. Selain itu juga teman-teman, tujuan pendidikan karakter itu menurut para ahli bahwa membangun bangsa yang tangguh ya, dan dengan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong, menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu teman-teman tujuan dari pendidikan karakter. Nah, teman-teman, setelah kita melihat tujuan pendidikan karakter, sekarang kita melihat konsep pendidikan karakter bagi anak SD. Pendidikan nilai karakter sekolah dasar merupakan pembentukan kepribadian anak sejak dini ya. Jadi sejak dini untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu konsep dasarnya teman-teman. Sekarang nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada anak SD. Jadi ini inti dari pembahasan kita pada malam hari ini. Apa itu nilai-nilai karakter yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita? Dan ini penting bagi kita seorang pendidik sehingga peserta didik kita itu nanti menjadi pribadi yang diharapkan oleh Tuhan dan juga oleh undang-undang yang telah kita bahas dari awal. Oke, ada pun beberapa nilai-nilai karakter di sini, yaitu religiusitas. Apa itu religiusitas? Yaitu mengingatkan kesadaran spiritual anak atau peserta didik tentang kegiatan keagamaan, seperti mengajak mereka untuk doa bersama sebelum dan sesudah belajar. Berikutnya adalah kejujuran. Ini perlu kita tanamkan nilai-nilai kejujuran kepada peserta didik. Karena di zaman sekarang ini banyak dunia yang serba tipu-tipu, sehingga nilai kejujuran itu semakin rendah. Jadi sebagai pendidik perlu menanamkan hal ini kepada peserta didik sehingga mereka terbentuk menjadi orang-orang yang jujur ya. Mengajar mereka bersikap jujur secara sederhana ketika mereka membuat kesalahan di kelas. Kita ajak mereka bagaimana mengakui kesalahan tersebut. Baru bertanggung jawab. Peserta didik diajak juga untuk bertanggung jawab, misalnya mengerjakan tugas mereka secara mandiri, tampil di depan kelas, mempresentasikan pengalaman-pengalaman mereka. Selain itu juga teman-teman, kita mengajak siswa untuk disiplin diri. Disiplin, membiasakan siswa untuk masuk kelas pada waktunya atau mengumpulkan tugas pada waktunya. Juga kerjasama, ini penting juga kita menanamkan nilai-nilai karakter ini kepada peserta didik supaya mereka mampu bekerja sama, mampu berkolaborasi nanti kepada sesama yang berbeda dengan mereka, baik agama, suku, apapun itu ya teman-teman. Jadi dengan cara ini mereka diajak untuk berdiskusi kelompok, memberikan tugas secara berkelompok. Jadi mereka mampu menjalin kerjasama yang baik di sana. Juga kemandirian ya. Kita sebagai pendidik menanamkan hal ini kepada peserta didik. Karena kemandirian ini perlu melatih siswa untuk mandiri mengerjakan tugasnya, tidak bergantung pada orang tua, sehingga nanti ke depannya pun mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Setelah itu peduli atau kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang perlu kita ajarkan kepada siswa adalah sikap yang memiliki rasa empati terhadap sesamanya ya, peduli terhadap teman-temannya, misalnya kesulitan belajar, kesulitan menulis atau membaca. Jadi kita mengajak siswa kita untuk peduli terhadap mereka yang membutuhkan juga. Baru itu kepedulian terhadap lingkungan. Ini sangat penting juga teman-teman. Karena dunia kita saat ini semakin banyak polusi-polusi yang dimana semakin canggih ya. Jadi polusi semakin kurang baik, kurang mendukung, kurang bersahabat. Jadi kepedulian terhadap lingkungan ini perlu kita tanamkan kepada siswa SD. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menanam bunga-bunga di pekarangan sekolah, sehingga mereka semakin terdidik untuk melestarikan lingkungan. Dan terakhir adalah sopan santun. Ya, sopan santun itu juga perlu, di mana kita mengajarkan siswa
untuk mampu mengatakan minta maaf, minta tolong, terima kasih, permisi, itu adalah merupakan bagian dari sopan santun. Nah, jadi teman-teman, setelah kita mengetahui apa saja sih nilai-nilai karakter yang ditanamkan untuk anak SD, sekarang kita coba membahas tentang indikator keberhasilan pendidikan di SD. Ini juga perlu bagi kita seorang pendidik untuk mengetahui itu indikator keberhasilan nilai-nilai karakter terhadap siswa tersebut. Bisa kita lihat dari perilaku sehari-hari siswa ya. Kita perlu mengetahui bagaimana perilaku siswa tersebut, apakah dia menunjukkan sikap sopan santun terhadap guru dan temannya, apakah dia mampu mengatakan minta maaf, minta tolong, terima kasih kepada sesamanya. Selain itu juga kita melihat rasa tanggung jawab siswa tersebut terhadap tugas dan kewajibannya. Misalnya dia mampu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dia mengumpulkan tugas pada waktunya. Juga kedisiplinan dalam kegiatan sekolah. Siswa tersebut dia mampu disiplin, tepat waktu datang di sekolah, mengumpulkan tugas dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah juga. Ya. Selain itu kesadaran diri ya, akan nilai-nilai religius dan moral. Ya. Di situ kita melihat apakah siswa tersebut setelah selesai belajar dia ada rasa ingin untuk berdoa ya, untuk berdoa atau mengingatkan temannya untuk menutup kegiatan tersebut untuk berdoa. Baru kreativitas siswa. Di situ kita juga mengetahui apakah siswa tersebut sudah menunjukkan sikap yang kreatif baik dalam penulisan tugas-tugasnya, kreatif dalam mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Jadi kreatif juga dalam diskusi kelompoknya. Jadi itu keberhasilan atau indikator keberhasilan nilai-nilai karakter yang perlu kita ketahui. Nah, teman-teman sudah mengetahui kan apa saja nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada siswa SD. Jadi semoga materi yang telah saya bahas ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada para pendidik. Kita sebagai pendidik harus bertanggung jawab melaksanakan tugas kita untuk mencerdaskan anak bangsa yang berkarakter baik, bermoral, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih.